bintang tamu, mohon maaf, kayaknya kami berempat lagi nggak mood nih. Jangan, bintang tamu yang satu ini dia penyanyi muda. Aduh, bagus banget suaranya. Iya, tapi ya kita baru dengar kabar, akhirnya sekarang ini dia memilih untuk tinggal bersama dengan sang ayah. Ya pokoknya yang terbaik mau tinggal sama ayah, mau tinggal sama ibu. Baik-baik aja hubungannya. Kayak masalah pilihan aja ya. Masa sih, apakah nggak baik-baik dengan ibunya? Kamu jangan jadi kompor. Kayaknya benar deh, King. Ya kan, pasti ini dipotong. Coba kita ya. Begini nih, ini kompor gas, ini kompor minyak nih ya. Kan kita nanya netizen, kita ceritanya. Coba tanya aja langsung Tanya langsung ya. sama bintang tamunya, Bagi-bagi ya ya, kan? Oke. Ya kan? Veteran Ya Putra kan? Onsu. Makin Iya. Iya. Ini tuh lagu yang sambungannya ada puasku nih dari aku bang. Ya dong. Beda Ya, beda lagunya ya. Kamu nggak tahu lagu? Masa dia nggak tahu lagu itu? Oh my god. Itu Itu kak. loh nanti yang bagaimana dengan Oh, Terlanjur mencintai. Oh iya lagunya itu. Oh lagu itu. Lagunya yang Mahabharata. Mari nih. Hanya kami semua di sini. cewek yang kemarin pernah nolak dia ya. Ya, oke. Waktu itu. Iya kan, geng. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Tapi benar. Onyo, katanya sekarang Onyo tinggal sama ayah. Iya, enggak benar. Kita mau kasih lihat lu yang satu ini. Iya. Mana Ci, bener Silakan kan? sayang. Caci. Onyo, dari kapan Onyo punya keinginan untuk tinggal sama ayah sayang. Sebenarnya udah lama juga, Uncle. Semenjak waktu kemarin itu pas ngobrol sama ayah, kan ayah umroh pertama kan? Umroh pertama, habis itu pas pulang umroh kata ayah, temenin ayah lah di rumah gitu. Ayah sendiri di rumah, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang iya ya, maksudnya sebelum ayah ngomong juga pasti aku bakalan ke tempat ayah. Tapi sebelum itu aku udah sering main ke rumah ayah, jadi nginep juga di tempat ayah gitu. Nah habis itu setelah aku ada kegiatan nyanyi di luar kota, habis itu aku balik, aku ngobrol juga sama bunda. Dan aku bilang sama bunda, bun kayaknya aku mau nemenin ayah, mau tinggal sama ayah gitu. Terus kata bunda ya nggak apa-apa, itu pilihan Koko sendiri, jadi ya yang jalanin gitu. Padahal Bunda tuh kan memang kebetulan Bunda juga sibuk ya, dia jadi juri di salah satu ajang pencarian. Bunda Kor, Bunda Maya. Ini Bunda Maya apa Bunda Korla nih? Bunda mana nih? Bunda mana nih? Bunda mana? Aku Bunda Savana, Maya kan? Oh, Bunda Korla. Kan juri. Astagfirullahaladzim, Karen. Oh jadi Bunda nggak bolehin, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Oke. Sejak kapan tinggal Maya? Lupa, mungkin mau udah berapa bulan, sekitar 5 atau 6 bulanan lagi Uncle. 6 bulan. Karena memang Onyo mah deketnya sama ayah Iya, ya. kan emang dari awal. deket sama ayah gitu. Cuman karena emang waktu itu aku ke tempat bunda emang karena adik-adik juga kan. Tapi emang Onyo nggak ada masalah sama Bunda, mungkin ada ketidakcocokan atau gimana. Enggak, emang maksudnya kan. Ya, jujur aja, jujur. Kita di sini nerima kok apapun yang Onyo sampaikan. Bukan terima, kita kepo. Enggak masalah mah enggak, Uncle. Gitu. Nggak ada. Emang karena emang maksudnya tinggal juga kan sama ayah sendiri kan, bukan sama orang lain. Jadi nggak ada masalah, bikin dong, bikin. Onyo tapi kan, iya tapi respon dari adik-adik kan gimana? Sedangkan Thalia kayaknya kan nempel banget. Nempel banget sama Onyo. Terus siapa yang tetap putus nyari. namanya? Tania. Thalia gimana itu sayang? Ya tetap nyari nanti. Jadi kayak tetap nyari aku juga, ajak aku untuk kayak kapan Koko main ke rumah lagi gitu. Terus aku bilang nanti kalau misalkan emang udah selesai nyanyi nanti bisa main ke sana. Kenapa nggak ngajak mereka berdua pindah ke tempat ayah? Iya. Ntar bundanya sama siapa kali? Ada 3 kak, Bundanya sama Tania. siapa? Oh iya. Iya, ada Iya. 3, Tania, Thalia, Talita. Nyo, tapi itu Tania sama Thalia gitu ada ngambek-ngambeknya nggak sama kamu awal-awal? Atau sampai sekarang masih suka ngambek-ngambek karena kokonya pindah? Iya. Sekarang ngambek sih udah enggak karena mereka juga udah ada kayak pergaulan sendiri kan. Talinya udah punya temennya, udah nongkrong di kafe kayak gitu. Oh iya. Iya, jadi ke distract, mungkin karena ke distract, tapi nyari tetap telepon kayak aku di mana, Koko di mana gitu, kayak tanyain. Tania udah sibuk pilates juga katanya ya? Enggak, pilates mah enggak. Cuman kayak emang tanyain kayak, kok di mana kok, kenapa nggak ke rumah gitu-gitu. Padel maksudnya padel, sibuk Terus padel. berapa kali seminggu Onyo samperin adik-adiknya atau belum sempat? Belum terakhir itu pas aku ambil baju di tempat bunda enggak. Kamu pindah. Pindah. Dari tadi kan bahasnya itu, astagfirullahaladzim. Pindah.
Pindah Masuk lagi total. soalnya. Nyok, yang Onyo rasain perbedaan tinggal, ya maksudnya kan dulu tinggalnya bareng ya. Tapi kan sekarang keadaannya sudah berbeda. Perbedaannya tinggal sama bunda, sama apa, ayah sayang? yang kerasa banget tuh apa? Maksudnya udah perbedaannya perbedaan. berasanya Ya, mungkin karena emang dulu jadinya maksudnya apa-apa itu sering curhatnya karena satu rumah Uncle. Jadi kadang nggak perlu kayak aku harus kesini dulu, aku harus ke situ nyamperin ini dulu enggak. Itu. Tapi perbedaannya sekarang itu kayak lebih ke kayak udah beda aja gitu Uncle. Jadi kayak suasananya udah nggak kayak dulu. Cuman aku emang udah terbiasa, maksudnya udah pernah ngerasain itu dulu di kampungku. Iya, iya. Jadi pas udah di sini juga kayak oh udahlah aku udah bisa ngadapin. Nah oke, perbedaan ketika tinggal sama bunda doang dan tinggal sama ayah doang tuh apa kebiasaan-kebiasaan yang oh ini beda nih di rumahnya bunda begini, di rumahnya ayah begini gitu. Kalau sekarang, kalau waktu kemarin-kemarin tuh aku lebih ke, maksudnya lebih sendiri. Kalau di tempat bunda itu lebih sendiri. Kalau di tempat gini, Maksudnya cerita deh, Joni. Maksudnya tuh lebih sendiri tuh. Kenapa maksudnya kamu nggak telepon mami, Sendiri. telepon Maksudnya anti, kamu anti kan feeling datang lonely. buat kamu. Iya, maksudnya gini. Feeling lonely maksudnya. maksudnya gini loh kalau kayak lebih ke gimana ya? Maksudnya lebih apa-apa sendiri kan di tempat bunda. Jadi nggak diurusin apa gimana? Udah, Lebih mandiri Ya maksudnya. kan kita nanya. Iya, benar. Tanyaan bagus juga sih. Oh iya kan? Karena kamu seneng kan? Pertanyaan bagus Itu lah. maksudnya. Jadi kan mungkin karena di tempat bunda itu aku apa-apa sendiri gitu. Jadi juga Apa-apa mungkin- sendiri Emang tuh bunda nggak gimana ngurusin Nyo? Aku ngomong dulu maksudnya. Iya, oke, Onyo, baik. Uncle sama Anti. Dengerin dong Uncle, dengerin. Lu yang juga dengerin. Jadi apa-apa ngurus sendiri dan kalau misalkan udah syuting kayak gini nih nanti, nah aku yang siapin baju sendiri gitu. Aku yang prepare bajuku sendiri, terus juga karena mungkin emang bunda punya kesibukan lain, yang aku bilang tadi mungkin karena kerjaan, ada kerjaan. Ya Uncle paham lah mungkin kerjaan. Dulu tapi kalau pada waktu ada ayah masih Oh bersama. kalau sama ayah aku disiapin, bahkan ini semua ayah yang siapin barang bajunya gitu. Ya paham. Jadi semua itu dia yang tatah rapin semua. Aku off air keluar kota, dia Ya berarti Makanya lebih diurus. simpelnya tuh kalau sama ayah diurusin sama bunda enggak udah gitu. Jangan begitu. Ya ini lah Pak izin Wenda. Enggak, Cak, mungkin gini ya. Cara Loh kita kan di sini sebagai host. Bener. Tanya mana kalau nggak Tapi gitu tahu kita nggak dibayar. Tapi memang biar. lu bukan sebagai host kompor meleduk jatuhnya. Tapi kan kita menyimpulkannya seperti itu. Iya, tapi ya kalau zaman sekarang biasanya tuh ayah tuh lebih Care. take care Ah Pak RT suka sok tahu. Ya mungkin cara bunda sama ayah beda. Ya, caranya mungkin beda. Caranya beda. Mungkin merasa bunda di situ sudah ada ini ART mungkin yang bantuin kamu. ya ART ada, cuman kan Cuman beda ya kalau ya Iya paham. beda kalau ibu sendiri Iya. tuh yang ngeberesin buat anaknya itu anak tuh merasa tersentuh, merasa kayak mama, oh makanya kamu nanti lain kali ngomong sama nanti anti yang beres-beresin. Nah, Ya tinggal di rumah anti. Tinggal di rumah Anti enak, makanan banyak, minumnya juga 1 toren. Semua dikasih sama Anti. Onyo kita mau kasih lihat, ini ada momen kebersamaan ayah sama Onyo juga bersama dengan Thalia dan juga Tania. Lucu banget ya. Di mana itu Onyo? di mall lupa tapi Tapi di Jakarta? Di Jakarta enggak? Oh, itu tadi Tania. Itu kapan itu? Talia, Onyo. Onyo. Sama- Talita nggak ikut saya. Enggak, belum. Kan enggak ada tadi. Biasanya Itu kapan kalau video? kalau jalan bareng kayak gitu kemana aja Onyonya? Lebih ngikut adik-adik sih yang konti. Jadi jadi mereka yang mau request kemana ya, mereka yang request tempat-tempatnya di mana. Kalau aku sama ayah ngikut. Oh. Nyo itu kayak begitu sebulan bisa berapa kali? Kayak berapa kali apanya nih enggak? Maksudnya udah jalan. Jalan bareng. Barengan, jalan bareng-bareng Berempat. Setiap weekend berempat. atau gimana? Sebulan sekali mungkin nggak? Iya, sebulan sekali. Pokoknya itu hari terakhir ayah jalan sama adik-adik deh. Sebelum umroh. Itu kapan itu? Umroh gitu. Oh sebelum Lama ya. Hebat ya. Tapi seminggu sekali ada nggak kayak begitu maksudnya? Harusnya seminggu sekali ada. Harusnya, oh, Mungkin minimal. karena emang adik-adiknya lagi sibuk sekarang gitu. Mungkin karena Oke. Momen yang nggak pernah bisa dilupakan sama Onyo kalau lagi barengan Thalia. Thalia sama Tania apa, Sa? Yang paling dikangenin tuh apa waktu tinggal bareng mungkin? Intinya yang tahu mereka sebenarnya kan aku kan Uncle. Jadi adik-adik itu aku tahu mereka itu pengennya kayak gimana-gimana. Dan juga momen yang paling aku kangenin ya paling main sama mereka dan juga jalan-jalan ke tempat favorit mereka kayak di mall gitu. Cuman karena aku juga bilang sama ayah kayak ya kapan jalan sama adik-adik lagi gitu.
Nah kalau aku tanyain ke Cici, tanya nama Tania juga, aku bilang kapan mau jalan sama ayah gitu. Terus mereka bilang tanya bunda gitu. Aku tanya bunda kapan mau jalan, adik-adik kapan bisa jalan sama adik ayah gitu. Terus habis itu bunda bilang coba tanya adik-adik gitu. Jadi mungkin karena emang... Kenapa tanya-tanyaan? Iya enggak, mungkin karena emang jadwalnya kebentrok kali sama jadwal main sama adik-adik mungkin. Kamu kan katanya lebih tahu sama Tania dan Thalia. Emang maunya apa sih mereka sayang? Pengennya itu pernah cerita sama Onyo apa? Yang penting jangan ada yang komporin aja sih menurutku nanti. Maksudnya jangan ada yang komporin kayak udah sama ini aja, udah sama itu aja gitu. Ada emang? Oh sama-sama orang tua. Iya, maksudnya ini kan Emang ada ayah. yang kayak gitu ada? Ya nggak bisa aku bilang ada atau nggak pasti kan. Ada lah pasti ya. Kita aja tadi begitu ya. Ya, lagi mereka masih kecil juga. Iya, maksudnya ada. Iya. Onyo yang lebih dewasa mungkin. Benar. Tapi kalau dari hati Thalia sama Tania maunya gimana? Pasti mereka mau sama ayahnya juga. Mereka pasti mau jalan sama ayahnya gitu. Karena ayahnya juga harusnya, maksudnya ayahnya juga kan setiap seminggu sekali itu pasti jalan sama adik-adiknya gitu. Oh, ngajakin ya? Ngajakin gitu. Seru banget. Ayah juga sering chat Thalia, sering chat Tania juga gitu. Iya kan voice note ayah gitu. itu orangnya bertanggung jawab banget kan. Iya gitu, iya, cuman iya, karena iya. emang netizen aja nih. Ya netizen Iya. jangan Yang ngiring. ikut-ikutan. Aku tahu sendiri loh ayahmu udah bercerai aja sama bunda kan ngasihnya sampai ratusan juta lo ngirimin buat adik-adikmu. Iya. Kalau kamu? Hah? Kalau kamu? Aku bayar biayaku sendiri lah. Nggak ada apa-apa ya? Siapa yang mau nafkahi aku orang gak punya suami? Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya biaya sendiri. Ya. Kemarin katanya ada bapak, oma, sama opanya Onyo datang ya? Dari kampung. Iya, dari kampung enggak. Oke, kita mau lihat ya, Boleh, datang boleh. ke Jakarta. Ya Allah Onyo. Iya, iya. Nyok, paling lama nggak ketemu sama siapa? Oma, opa, atau bapak yang paling lama? Paling lama opa oma. Opa oma, karena sama bapak juga sering konten. Sebenarnya dua-duanya sering konten agak, cuman nggak sesering bapak. Oh. Ini maaf, nanti mau tanya umur berapa sayang? Aku 20 nanti, tahun depan 21. 20. Nah, Uh. kan pada waktu itu kita berarti 20 udah oke lah ya, udah mateng lah ya, maksudnya bisa berpikir secara dewasa. Sekarang pertanyaan Mami adalah, kemarin Unyu sama keluarga Unyu kan melihat orang tua kan tidak utuh lagi. Terus sekarang Unyu juga punya orang tua yang tidak utuh lagi. Ya. Tapi cintanya tetap utuh ya? Ya, tapi gimana perasaan Unyu sendiri gimana melihat keadaan itu di kacamata Unyu? Ya awalnya nggak terima, pastinya. Jadi awalnya itu aku nggak terima, terus aku juga bilang sama, malah aku bilang sama ayah juga. Maksudnya kalau emang udah nggak bisa bareng lagi, aku bilang sama ayah udah nggak usah dilanjutin lagi gitu. Begitupun sama bunda pun, aku yang bilang nanti. Jadi udahlah sama kalau ya, misalkan, Onyo ya. kalau misalkan, karena kan balik lagi yang tahu ayah sama bunda itu kayak gimana kan aku kan gitu. Iya. Jadi kalau misalkan netizen komen bla 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 segala macam, aku cuman kadang baca kayak ketawa doang. Ih, lu tuh nggak tahu apa-apa, gue yang tahu ceritanya kayak gini-gini gitu. Cuman kan karena aku juga bilang sama ayah juga kayak ya udahlah ya, nggak usah berantem, begitupun juga bunda nggak usah berantem. Ya komunikasi baik-baik aja, yang penting selalu ada waktu buat adik-adik. Kalau aku bisa nanti sediain waktu untuk sama ayah sama bunda. Kalau aku udah tahu pasti ayah nggak bisa kayak gini-gini dengan alasan ini, bunda juga nggak bisa kayak gini-gini dengan alasan itu. Gitu. Nyok, gimana rasanya selalu berada di tengah? Di tengah-tengah. Ya Dinikmati aja. bener Anggal, itu dia. Nikmatin aja Anggal. Nah kadang sekarang udah bukan ada di tengah tapi udah sama ayah gitu. Jadi karena kan udah nggak ada yang namanya kayak bunda ngomong kayak gini ntar tolong sampein ke ayah ya. Ayah apa ngomong ya, kayak gini. nggak Ya, jadi kalau mau ya Ngomong sendiri aja. ya maksud gitu loh nanti. Sekarang permasalahannya adalah cuman karena emang ayah kan sekarang mintanya karena ya udah dia pengennya jalan-jalan sama adik-adik aja gitu. Jalan sama adik-adik ya aku cuma bilang mungkin bisa lebih tolong diluangkan waktu aja buat adik-adik bisa jalan sama ayah. Oh, Iya, sesimpel iya, itu aja. Simpel lah itu ya, aja. Waktu aja ya. Simpel itu aja. Oke. Onyo, terus gimana kemarin ketemu bapak, opa, sama oma mereka bilang apa ke Onyo? Ya mereka senang. Aku juga nggak tahu kalau mereka datang. Jadi Oh, aku waktu itu surprise. pas Natal, pas Surprise, Natal ya, ya. Pas Natal. Ya, pas oke. Natal tiba-tiba mereka datang, akunya kaget. Dan terus kata ayah selamat Natal dan tahun baru gitu kata ayah gitu. Dan habis itu kata ayah ya aku juga ayah juga sengaja ajak opa oma biar bisa sambil cerita-cerita Onyo di sini kayak gimana gitu. Tapi kan Lihat Opa keadaan Oma Onyo juga ya. memang dia punya bisnis kayak keripik, kayak akar kelapa, apa segala macam. Maaf, itu opa oma gala, beda. Oh iya. Oh ini bukan Opa Oma Gala? Bukan. Oh ya Allah maafin ya Allah kan kita nanya kan kita nggak tahu jangan salah. Oh my god. Gala beda lagi. Akila.
Akila ada juga tadi ya. Akila juga ada Kita kemarin. lihat, coba kita intip dulu. Akila udah diajak makan bareng nih sama Bersama ayah. opa, oma, dan bapaknya. Oma sama bapak lengkap. Iya. Itu di mana Onyo? Lagi di restoran. Itu di Kota Tua, Uncle. Oh, di Kota di Kota Tua. Tua. Berapa lama sih sama Akila sekarang pacarannya? Udah 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan ya. Ayah bilang apa tentang Emang rencananya Akila? sampai berapa bulan? Kok rencananya? Jalanin aja dulu. Oh iya bener kali. Oh jalanin aja dulu, tanya dia. Ayah bilang apa? Ayah dulu deh tentang Akila. Ya jadi nggak kata ayah ya udahlah namanya anak muda jalanin aja gitu aja dia selalu bilang kayak gitu. Tapi kan ayah itu tipikal ayah yang benar-benar memperhatikan dari atas sampai bawah. Dulu dia galak, sekarang dia udah santai. Dia tuh udah paling santai banget. Ayah tuh udah paling aku juga kaget tiba-tiba kayak kok udah sekarang udah sesantai ini. Apa menurut kamu yang bisa membuat ayah yang dulu galak sekarang santai? Dulu segalak apa? Dulu dia bisa dibilang street banget kan Uncle. Terus juga kadang kalau aku deket sama siapa ayah pasti bilang itu siapa kok gitu. Sama dulu itu aku belum boleh pegang gadget tuh sampai SMA. Belum boleh pegang. Nah habis itu pas udah sampai sekarang ini tuh malah bukan cuma ayah doang tapi udah bisa dijadiin teman gitu. Curhatnya sama ya? Udah curhatnya sama dia. Semuanya sekarang Karena Onyo juga udah besar juga. Benar. Nyok kalau Itu kan lagi itu kamu udah official ya, udah. udah. Siapa dulu yang Aku yang samperin orang tuanya dulu waktu itu. wow. Orang tuanya. Rian kamu kalah sama Langsung, Onyo. wih, umur segini loh Rian. Iya Mas Rian gitu dong. Kamu nyamperin orang tuanya? Iya, jadi waktu itu tuh aku tuh kan satu kampus juga kebetulan sama Kilanya. Terus aku bilang sama Kilanya, Papa Mama lagi di mana gitu. Terus dia bilang, "Oh, Papa Mama di sini." Nah, habis itu dia kasih tahu alamat rumahnya dia di mana. Habis itu habis dia kayak gitu aku ajak makan Kilanya kan, Uncle. Nah, selesai ajak makan, besoknya siang aku samperin orang tuanya langsung ke rumahnya minta izin. Habis itu aku ajak orang tuanya makan. Di tempat makan aku Hebat, di tempat makan aku izin lagi sama orang tuanya gitu. Gila. Izin apa? Oke, izinnya itu apa, Nyok? Ngomongnya ajarin ini uncle ini sampai. Izinnya apa? Ya, nah, Gimana caranya katanya? aku bilang kan sama orang tuanya kayak Mommy sama Daddy pasti bertanya-tanya juga kan kenapa aku sering bareng sama Kila gitu. Kenapa aku sering jalan sama Kila. Pas mami pas video call Kilanya selalu ada aku gitu. Terus? Kebetulan di sini juga aku pengen ngomong sama Mami sama Daddy juga. Jadi aku mau bilang kalau misalkan aku mau minta izin untuk deketin Kila ya dalam arti aku mau pacaran sama Kila. Kira-kira Daddy sama Mami izinin atau tidak gitu. Gentleman. Oke, jawabannya apa? Jawaban Mami sama Dedinya? Nah, jawaban Mami sama Dedinya kayak, oh ya udah, jalanin aja dulu ya. Kita mah yang penting anaknya bahagia. Aku bilang pasti anaknya happy kok. Habis itu besoknya aku nembak anaknya. Gitu. Keren, gua salut. Oke, kalau kamu jadi mamanya Kila, Onyo datang ke kamu, minta izin ke kamu akan jawab apa? Ketawa lah. Kenapa ketawa? Ya lucu. Lu ya lucu, soalnya aku aja belum pernah digituin. Kalau aku senang Onyo Keren hebat. banget Onyo Kamu tapi. itu gentle laki banget. Langsung nge-freeze aku langsung. Siapa yang ngajarin kamu itu semua? Ayah. Enggak juga, ayah mah dulu enggak kayak gitu. Enak aja ayah. Ayah emang kayak gimana? Ya maksudnya aku juga pas sebelum pacaran sama Kila, aku antar Kila dulu ke tempat ayah. Jadi aku kenalin dulu sama ayah. my Sama God. bunda pun aku kenalin dulu. Wow, such a gentleman. Betran Putraun, terima kasih. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambyar. Geger. Nonton Ambyar, pagi-pagi Ambyar, nonton Ambyar. Geger. Endol. Minum cendol nanti pas bulan puasa, Bu. Enak Kalau banget. makanan itu ya, kalau kita masaknya enak, bumbunya banyak, nggak Iya. pelit bumbu, Aduh, makanan itu pasti akan habis. aduh. Benar. Apalagi kalau dibikinnya Mundur. Mundur. Mundur, Wir. gantengnya ke mundur lagi. Cukup gak nih? Apalagi kalau Maju, Wir, maju, Wir. dimasak penuh dengan cinta. Tapi apalah arti cinta kalau cinta itu diduakan? Sobat Ambyar, Maksudnya? Siapa didoain? Ih, aktris senior hadir. Jangan sampai ada 2 kursi.
Lagu dong. Oh iya, Itu lagunya Bunda Rita dong. jangan sampai ada bunga Bunga yang yang baru. Iya. Kok beda lagi liriknya? Ganti lagi. Enggak nyanyi, enggak ngomong lirikmu salah. Benerin, mohon maaf. Aku benerin. 2 kursi. Oke. Ya udah dibenerin. Aktris senior hadir bersama dengan putranya. Ya. Kenapa? Dia melaporkan sang menantu yang diduga melakukan kawin siri dengan pria lain. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ini poliandri. Diduga poliponik. Di pagi-pagi ambiar ini dia Firda Razak dan juga Raffi Ishak. Oke, melaporkan sang menantu yang adalah istri dari Raffi. Sampai dengan sekarang Vina namanya ya? Ya. Vina statusnya masih istri sah. Masih. Tapi diduga menikah siri dengan pria lain. Betul. Oke, nanti boleh diceritakan sama kita karena poliandri ini di Indonesia memang dilarang tegas ya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Kita akan saksikan yang saat ini. Firda Razak dampingi putranya Raffi Ihsan melaporkan istri dari Raffi atas dugaan Menikah siri dengan pria lain. lain. Ya, kita mau ke Raffi dulu ya. Raffi sudah berapa tahun menikah dengan Vina? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Anak ada berapa? Anak 3. Kok 3 sih? 1 bawaan dari Vina, yang hasil pernikahan saya 2. Oh iya. Kok yang ketiga emang anak kamu? Sebentar. Oh wow. Ntar dulu. Coba diluruskan dulu. Iya, Jadi iya, gimana, iya. gimana Jadi Mas? gimana? Saya juga bingung nih jadi. Ya kalau Mas bingung apalagi kita Mas. Gimana Mas, coba? Jadi pada pernikahan dia bawa anak 1, terus dalam pernikahan ada anak kedua ya hitungannya. Tapi pertama dari saya. Anak biologis dari Mas satu. Ya, 1. Kemudian satu lagi? Satu lagi ini dalam pernikahan saya. Anak itu lahir tapi belum jelas anak Bapaknya. siapa gitu. Bapaknya siapa? Berarti mohon maaf. Berarti melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain. Ada kecurigaan. Ada kemungkinan dengan ada laki- kecurigaan. Oke, berarti tapi, nggak tahu itu anak siapa gitu. Kita tahan dulu nanti itu Ya, ya. Oke. 6 tahun pernikahan. Kemudian melaporkan dengan dugaan adanya nikah siri dengan pria lain. Ini tuh yang menemukan fakta ini, dugaan ini tuh siapa duluan? Mbak Firda Razak sebagai mertua dari Vina atau Raffi sebagai suami dari Vina? Pertama itu justru ada satu gambar, satu foto file itu dikirim ke adik saya. Dikirim ke adik. Apa gambar tersebut? Pernikahan Vina dan seseorang laki-laki yang bukan saya. Pernikahan, maaf Mas, pernikahan sirih maksudnya? Diduga siri karena di situ nggak ada, biasanya orang nikah inilah pamer. Menampilkan buku nikah kan. Ini Dan nggak ada. lain-lain itu nggak ada. Tahu dari mana itu mereka sedang menikah? Ada penghulunya, ada wali segala Ya. macam saksi di meja Yang gitu? sepertinya ada karena itu ada pria pakai jas di hadapan mereka, ada juga yang di belakang itu ada beberapa saksi-saksi ya kelihatannya. Oke, itu kapan foto itu dikirim ke adiknya Mas Raffi? Nah kalau dikirim ke adiknya, saya kurang tahu pasnya kapan, tapi yang saya terima justru baru-baru ini. Karena pada saat itu adik saya, ini gimana ya cara nyampeinnya ya? Mereka kasak kusuk tuh antara adik tuh. Oh berarti mereka menahan diri untuk tidak langsung Betul. menginformasikan ke Mas Raffi? Tapi maaf Mas, kalau mundur sedikit, perilaku istri di dalam rumah selama dalam pernikahan itu maksudnya kalau keluar izin atau gimana tuh Mas? Maksudnya kan biasa kalau istri ada kerjaan ya? Iya. Ada pekerjaan Ya. di kantor. Bukan kantor. Gimana? Dia jualan online gitu, bantuin temennya. Oh, Ya, Raffi tahu. tapi maksudnya perilakunya dia sering main keluar atau gimana? Iya. Setahun terakhir itu giat-giat itu mereka dia keluar. Iya. Oke. Dan Mas tidak ada curiga sama sekali, dipikir memang untuk kerja gitu ya? Karena saya orangnya ya terlalu percaya kali ya. Jadi yaudah. Oke. Kalau Mas sampai memberikan kepercayaan kepada istri, berarti tandanya istri sudah melakukan layaknya kewajibannya sebagai istri. Biasanya kan laki-laki itu percaya karena perempuan itu sudah melayani. Ya, dengan baik. melayani semuanya. Melakukan kewajibannya? Kewajibannya Apakah sebagai dia istri. sudah lakukan itu sehingga Mas memberikan kepercayaan? Masih. Oke, maaf Mas Raffi, ini ada foto yang dikirim yang diduga dia sedang nikah siri. Memangnya selama 1 tahun atau berapa bulan ke belakang ini, apakah dia pernah misalnya keluar dari rumah dalam waktu berapa minggu, berapa hari, berapa bulan, pisah rumah tuh pernah nggak sih? Ada nggak begitu? Kalau pisah rumah, dibilang pisah rumah enggak, karena izinnya kan kerja ya. Karena orang tugas juga berbulan-bulan, izinnya kerja, Oke. bukan berarti pisah rumah. Jadi ketika Mas Raffi mendapatkan, ini kita kasih lihat fotonya ini ya. Ya. Ketika Mas Raffi mendapatkan foto ini, istri Mas Raffi ini masih tinggal sama Mas Raffi? Masih.
Itu apa suaminya ini ya? Suaminya dari istrinya Mas ini? Saya suaminya. Ya. Oh, yang kedua. Ya, yang kedua. Yang baju putih ya? Ya, ya. Oke. Suami itu? Mas, maaf saya ini pertanyaan bodoh saya ya. Ya, ya. Istri pemain sinetron bukan? Takutnya lagi syuting ini. Saingan sama emaknya. Iya, kalau Mbak Firda kan Iya, iya. lagi main Obsesi sinetron. kali. Mungkin obsesi. Lagi syuting atau enggak? Kenyataan. Oh, ini kenyataan ya. Oke, kita mau kasih lihat ini postingan sang mertua atau mamanya Raffi yang pasti Oke. geram ya. Mendapat kiriman foto bahwa Vina menikah lagi membuat kami sekeluarga sangat kaget. Terlebih saya sebagai ibu dari anak laki-laki saya merasa benar-benar terpukul. Karena mereka belum bercerai, belum pernah ke pengadilan agama. Saya tahu hal ini akan menjadi berita viral. Bukan karena anak saya, tapi karena poliandri ternyata dilarang secara hukum agama dan secara hukum di negara ini. Apapun alasannya poliandri dianggap haram. Bagaimana tanggapan kalian jika mengalami masalah yang sama? Saya seorang ibu hanya ingin melihat anaknya bahagia. Saya akan membela anak-anak saya sampai mati darah penghabisan pun saya akan membela anak-anak saya. Ya, secara hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memang melarang poliandri. Jika terjadi poliandri, maka dan pernikahan sebelumnya masih sah, maka pernikahan yang kedua dianggap cacat Tidak sah. Iya. atau tidak sah. Yang artinya bisa disebut juga perzinahan jika memang terjadi sesuatu ya. Sebelum ke Mbak Firda, maaf ya, ini saya mau nanya juga sama Raffi ini karena penasaran sekali. Mas Raffi ketika dapat foto itu langsung konfront ke istri nggak? Nih, saya dapat foto ini nih. Enggak. Saya belum konfirm langsung. Tapi kan ini juga saya baru-baru aja, makanya saya juga belum konfirm langsung. Saya pengen, ya udahlah selesai secara ini aja, secara hukum aja. Tapi kan istri pulang ke rumah tuh enggak? Yang Sekarang ini enggak? sebulan 2 bulan terakhir udah enggak. Udah enggak. Kenapa enggak langsung? Ya udah kalau emang jelas mah digugat aja cerai gitu. Nah itu banyak pertimbangan. Kenapa pertimbangannya? Salah satunya saya juga mempertanyakan anak itu yang pasti itu. Oke, nanti kita ke sana. Mbak Firda Razak. Ya. Oke, so jadi lebih tahu duluan dong berita ini daripada anakmu, daripada putramu ini. Ya. Berapa lama menyimpan ini semua sampai akhirnya oke, aku harus kasih tahu anakku nih. Kronologisnya setelah mendapatkan foto itu dari adik-adiknya, Ya. 3 hari 3 malam bengkak mata karena nangis. Pasti. Karena nggak tahu bagaimana harus menyampaikan. Kita aja, pasangan kita aja selingkuh aja kita pasti Iyalah. gimana kan Iya, tahu sendiri bener. kan. Iya, Apalagi ini menikah. Udah gitu pas aku lihat kayak dalam keadaan hamil. Karena aku tahu hamilnya sampai 7 bulan tuh. Aku tahu nih Vina hamil. Sebentar. Jadi dia dalam foto tersebut yang diduga menikah siri, Dan juga di Mbak Firda Razak menduga bahwa itu dalam keadaan berbadan Ya. dua. Iya. Sudah sekarang apakah berarti sudah lahiran ya? Karena Sudah tadi lahir. sudah menyebut anak ketiga. Wow. Oke baik, kita kembali lagi. Tahu informasinya 3 hari nangis lantas. Sama adik-adiknya gimana caranya ajak Raffi keluar, kita makan, terus saya baru aku langsung kasih itu, tapi dengan tangan aku masih gemeteran. Kak jangan kaget ya, ini kakak tahu nggak ada ini, ada foto ini gitu. Dia diem, karena aku udah tahu banget ya Raffi itu kan sifatnya emang memendam ya, kalau misalnya apa-apa tuh dia orangnya ya pasti kan dia diem. Terus dia masih lihat, terus ya adik-adiknya masih yang menghibur, itu bukan AI, itu bukan ini, itu Ya, kayaknya takutnya sekarang benar, ya, ya teknologi. takutnya kan. Terus ya itu benar, dia masih gemetar, udah kelihatan tangannya mulai gemeteran gitu Betul tuh kan. nahan kesel dan emosi dan segala macam ya, Mbak. dan kaget juga. Mas nggak ada gelagat-gelagat gitu, maksudnya kan feeling seorang suami atau istri itu kan pasti dia peka banget nih kalau ada yang beda sama istri Iya, aku atau ada sama suami aku gitu pasti. Kalau ada. feeling pasti ada ya, tapi untuk pembuktian itu kan saya nggak bisa cari pada saat itu. Pembuktian Ya, yang mungkin gimana yang pengen Mas? Yang konkret Yang itu gitu. yang konkret, yang kayak foto itu kan saya juga tahu, wah ini ternyata jawaban saya selama ini gitu. Oke. Gitu. Ditunjukin begitu Telepon di aja telepon, tanpa saya telepon nyari. nggak saling terbuka nggak untuk handphone? Waktu kamu ajak ngomong, Kalau handphone saya open ke dia, tapi dia nggak open ke saya. Oh iya oke. Oke. Di hari Mama Mas Raffi sama adik-adik ngasih lihat foto. Itu di hari itu Vina masih tinggal di rumah atau sudah keluar dari rumah? suka Masih, tapi dia juga belum tahu kan. Dia belum tahu kalau Mas Udah Raffi tahu. sudah tahu. Kamu pulang ke rumah dalam keadaan seperti apa ketemu dia tuh? Waduh itu campur aduk, saya cuma bisa diem aja, takutnya kalau bunyi dikit, ini takut salah langkah lah pada saat itu. Tapi dia emang pada saat itu juga kita udah mulai curiga kenapa Raffi begitu apa sih pendiamnya, begitu ngebelain istrinya, kok nggak bisa bersuara. Kalau bisa kita kan udah pasti gitu. Apa Mas yang membuat gitu?
Kalau Apa yang menurut membuat Mama, masnya feeling tidak Mama bisa Apa yang bersuara? terjadi ke anak Mama? Ada something gitu. Kalau aku merasa kayaknya ada something yang di ini ke adiknya. Apa something ke apa, ini. Mam? Kira-kira Yang berbau mistik. mistik. Dugaan. Oke, dugaan ya. Dugaan. Bukan dugaan karena kita juga menemukan bukti. Apa, Mam? Bukti itu sebuah foto yang ditemukan sama Raffi di lemari bajunya. Vina sama laki-laki yang dia nikah itu. Terusnya di belakangnya itu ada tulisan, aku nggak ngerti bahasa Arab atau apa istilahnya raja atau apa gitu. Ya, Terusnya ada maaf laki-laki di situ dan ada tulisan juga. Oh iya. Oke. Oh, oke. Ini ya, kita mau kasih lihat ini juga Firda Razak sempat posting di media sosialnya. Ditemukan foto berdua sama laki-laki lain, ada tulisan nama berdua, VL dan IS. Berikut binti dan binnya sama CD laki-laki, ada tulisan Raja. Itu aja udah bukti kalau ada sesuatu yang berbau mistik dilakukan terhadap laki-laki itu. Gimana ke suaminya yang dulu? Lo main dukun, Neng? Tapi ya memang sayangnya sulit untuk dibuktikan. Pada akhirnya cuma bisa dugaan aja ya. Bukan dugaan juga sih, Spekulasi. banyak juga masukannya itu dari teman-temannya sendiri yang bilang memang dia ada yang malah DM gitu kan. Terus saya, dukunnya emang kuat, dia selalu memakai itu dan itu banyak. Kalau ada bukti itu, underwear dan yang lain-lain ya. Ya. Mau ngapain juga kan? Mau kalau ngapain bukan. juga kalau nggak datang ke duka lara. Betul. Terus apa yang dilakukan pas lihat udah ada Ya. bukti ini apa segala macam, terus ngapain tuh Mbak Vina sama Masnya gimana? Maksudnya tindak? Oh, Apa yang harus dilakukan? Gimana gitu? Ngapain? Iya Mas. Atau diam aja? Atau nanya ustadz? Atau nanya Iya, kiai? betul, Atau apa gitu? betul. Pasti saya konsultasi dulu ya ke mama, ke orang tua, juga ke teman-teman kan banyak juga. Akhirnya saya putusin untuk ya pakai jalur hukum aja deh. Oke. Takutnya kan banyak ini, dia juga banyak cerita-cerita di luar sana, pasti banyak nge-framing saya bahwa Raffi tuh gini itu udah banyak tuh pasti. Baik, kita mau kasih lihat ini dia langkah hukum yang dilakukan oleh Firda Razak mewakili putranya mensomasi sang menantu, statusnya masih menantu soal ini. Lo justice ya. Oh. Baik, somasi pertama dan terakhir. Apakah ada jawaban dari surat somasi ini dari pihak Vina? Nggak ada. Belum, Komunikasi, kamu masih ada komunikasi sama Vina? nggak ada. Pokoknya saya udah blok dia, saya nggak mau pusing, pengacara saya udah ngasih nomornya dia juga tapi nggak ada kontak. Ya dan dia pun juga tidak menghubungi anak-anaknya ya Mas ya. Nggak ada. Anak-anaknya sekarang ada Ikut di tangan. sama- Jadi waktu yang pertama, yang kedua, dua anak tadinya tuh ikutnya sama Raffi. Kan pada anak bawaan dia kan. Itu Raffi lagi kerja aja bisa teleponin sama Vina hanya untuk bersihin pampers, ganti pampers loh. Vina tuh sampai, makanya aku bilang kalau nggak bisa menjadi istri yang baik setidaknya jadilah ibu yang baik buat anak-anak. Ya betul. Masa semuanya sampai ganti pampers, sampai tunggu Raffi pulang kerja jam 10 malam. Itu sampai anaknya iritasi segala macem. Masa urusannya Raffi semua gitu. Oke, jadi sekarang dua anak di Raffi? Yang satu udah dibawa neneknya kemarin. Oh, yang anak bawaannya? Iya. Oh, yang anak biologis kamu ada di? Ada yang tengah. Nggak nanya mamanya? Sekali-sekali nanya sih. Umur berapa? Umur mau 6 tahun. Mamanya nggak nyariin anaknya? Sampai sekarang sih enggak. Oh wow. Raffi, apakah kamu mengenal dengan pria yang tadi kita kasih lihat fotonya itu, yang kamu juga sudah melihat foto yang diduga adalah pernikahan Siri sama Vina? Enggak kenal. Nggak kenal. Kenal sih enggak, tapi aku tahu namanya karena dari Cari-cari foto yang aja itu dari- kan. Foto yang Googling. Vina tulis tuh, nama di belakang foto itu yang mereka berdua sama binnya itu. Namanya siapa Ibu? Ya nggak usah disebut lah ya. Tapi ketika tahu namanya, dicari nggak backgroundnya? dia Jadi aku siapa? cari justru dari situ, aku cari dong ke media Apakah sosialnya. orang entertain? Aku follow, akunnya langsung hilang. Apakah orang entertain atau Bukan, Mama? bukan. Oke, baik, Firda Razak sang mertua juga menuding bahwa sang menantu ini mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder, yang suka playing victim menurut sang mertua. Mas, kalau istri umur berapa? Nah, mengenai umur, ini juga saya baru tahu terakhir begitu lihat raport SD-nya. Hah? Di KTP itu 99. Aha. Ngaku ke saya 92. Di raport SD-nya itu 98. Hah? Jadi waktu Maksudnya berganti-ganti menikah- identitas? Iya, dia ganti-ganti ini, umurnya diganti-ganti. Dulu waktu sama Raffi pacaran pertama kali bilangnya tahun 92 lahirnya, ya kan. Terusnya nanti di KTP dia bikin lagi tuh 99. Kemarin di rapot dia ketemu 98. Ibunya juga gitu ya, umurnya 36, terusnya udah 6 tahun 36, terus umur Lebih tua ibu. saya daripada mertua Ibunya. saya.
Mungkin ada tapi kesalahan KTP barangkali. Mungkin tapi secara KTP-nya kali ya. administrasi. Mungkin. KTP-nya. Ketemu di mana atuh, Mas Teh sama ini Teh ketemu di mana? Kayaknya dalam keadaan mata gelap deh. Oke, Mbak Firda Razak tadi ada satu statement menuding sang menantu ini mengidap NPD. Misalnya apa sampai bisa mendiagnosa sendiri? Ya, karena dia tidak pernah merasa bersalah. Jadi kalau misalnya ada Raffi tanya dia ada kesalahan apa, pulang telat apa segala macam, misalnya yang hari Selasa harusnya pulang, dia ternyata baru hari Rabu ditanya, dia langsung tantrum. Udah gitu seperti yang nggak ada apa-apa, nggak merasa bersalah, dan dia kembalikan tuh semuanya, diputer balikin tuh. Malah banyak kata-kata yang sampai sekarang ada circle-nya dia yang katanya Raffi dibilang nggak pernah nafkahin, nggak pernah ini. Aduh kalau bisa mau dibeberin kali ya Kak ya, apa aja yang Kakak udah keluar. Mbak Firda tuh tahu begitu banyak sekali detail rumah tangga anaknya Mbak Firda. Apakah memang Raffi menceritakan secara detail permasalahannya? Aku nggak gitu, aku punya menantu 2. Jadi menantu tuh aku anggap anak. Iya. Mereka punya permasalahan. Kalau yang kedua tuh permasalahan justru menantunya tuh menantu aku tuh kompak banget. Dulu juga Vina kayak begitu sama aku. Jadi kita kompak udah kayak kayak anak gitu. Kalau misalnya anak aku salah, aku marahin. Sama seperti kayak anak aku yang kedua, menantu aku ngadu, aku marahin kalau dia salah. Gitu. Nah ini mungkin si emasnya ngadunya setelah masalah ini bergulir gitu ya Mas? Ini juga nyicil lagi. Kalau misalnya Raffi kemarin tanyain juga nyicil. Baru pas ada pengacaranya yang ini ngebongkar. Baru dia mulai cerita. Kenapa Mas Raffi suka nyicil-nyicil cerita gitu? Kenapa nggak terus terang? Nah iya makanya. Ya saya takut dampaknya ke anak sebenarnya. Oh, ini malah justru yang sangat Atau mungkin Mas Raffi masih cinta? Kalau cinta, yang namanya cinta pasti ada lah ya. Namanya pernah jadi istri kan. Wajar. Mau dia bikin kesalahan apapun juga memaafkan mah pasti ada lah ya. Tapi karena ini udah terlalu fatal, terlalu apa, ini justru didorong. Lu ngapain masih bertahan gitu. Mas maafin nggak? Betul. Maaf mah terus, pasti ada lah. Mas Raffi kalau punya kesempatan ketemu sama istrinya Mas Raffi ini, katakan mungkin besok atau minggu depan, mau nggak ketemu dan apa yang mau dikatakan? Ceritain lah yang sebenarnya terjadi tuh apa gitu, apa yang nggak mau lakuin sebenarnya. Tapi tetap Dari mulut dia langsung. tetap berpisah. Tetap, kalau berpisah tetap. Karena nggak ada yang harus dipertahankan. Oke. Anak juga kasihan kalau bertahan di keluarga yang koyak kayak begini. Sekali lagi hukum perkawinan, ya. Misalkan si istri datang dan meminta maaf ke Mas, Dan minta balik. apakah Mas bisa menerima Maafkan, Mak. kembali? Dan dia menggugurkan pernikahannya bersama dengan pria tersebut. Karena secara hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dia dianggap tidak sah. Karena perkawinan Mas masih sah secara hukum. Betul, tapi kalau untuk balik seperti semula kayaknya udah nggak bisa ya. Iya. Gelas yang udah dibanting nggak mungkin utuh. Iyalah, No turning back. iyalah. Dimaafin mah dimaafin, cuman ya udahlah ya. Kita kembali saat lagi. Buka lembaran Ambiar pagi-pagi ambiar nonton ambiar. Geger. Pagi-pagi ambiar. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari puasa. Enggak, insya Allah mulai juga belum. Ntar dong sabar. Besok kita udah mulai Kan kita- berpuasa ya. Ya, kita pengen cepet-cepet Tapi lebaran. saking senengnya ya, apalagi lebih seneng lagi kalau barengan sama keluarga. Benar. Terus ada anggota baru. Aduh. Ini nunggu 9 tahun Ini rumah bukan tangganya. mimpi kalian Iya. punya istri, istrinya lagi hamil. Kalian Ya. Sama kan mimpi kita semua. sama. Emang ini punya anak baru, masa sih Pak RT? Bener Pak Lurah ya. 9 tahun menunggu akhirnya dikaruniai seorang Iya. anak yang Masya sehat, Allah. kebanggaan keluarga. Ini dia Rifki Rifki Awel dan Yulia. Akhirnya dikaruniai anak, selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini anak pertama berarti? Enggak sih. Anak Ketiga. Anak ketiga ya. Tiga. Kan Ini sekarang lumayan nungguin 9 tahun. Lagi Hamidun. Iya. Ya Allah, seneng banget. Oh belum lahiran, aku pikir udah lahiran. Oh. Itu adalah doa. Pak RT, makanya lihat skripnya. Makanya briefing Pak RT, Ya, kita berempat mengucapkan Terima kasih. Padahal Pak RT briefing loh di situ. Gimana sih Pak RT? Ayo baca, baca dong kalian. Kan Ayo yang briefing. Ini penantian terpanjang selama ini. Ya. Karena mereka memplanningkan untuk anak ketiganya. Betul. Gitu Benar. loh ya. Kita lihat seperti apa ceritanya. Iya bagus. Lihat. Kan berita yang Paham.
Masya Allah, ternyata penantian 9 tahun anak pertama ya guys ya. Udah gua bilang di awal tadi begitu. Makanya briefing dong. Lu makanya. Alhamdulillah. Tapi seru boleh. Harus soft spoken Iya, lagi Mama. hamil. Betul ya Allah. 9 tahun. 9 tahun. Gimana? Berapa bulan nih? Ini dapat janda 6 bulan. duda. Iya. Tos dulu dong. Kan aku belum ketemu suaminya nanti siapa. Bulan keberapa ibu hamil? 6 bulan. 6 bulan. Masya Allah. Gimana kehamilan ke bulan ke-6 ini? Ya umur yang sekarang tuh agak lebih berat ya dibanding dulu ya. Oh gitu ya? Iya, maksudnya kayak gampang lebih capek aja. Aku ngerasanya ya. Emang sekarang usia berapa? 6 bulan. Mau 39. Oh, 39. 39. Sabar ya. Allah lama. Ya kalau rezeki mah nggak kemana. Iya. Penantian itu kan akan menjadi lebih ringan bersama dengan orang yang tepat ya. Betul. Sebagai suami tuh, suami kamu ini saat masa-masa 9 tahun menemani, memberikan supportnya tuh seperti apa? Dia sih santai aja ya, nggak pernah nuntut kayak apa namanya harus hamil cepet segala macem gitu. Jadi emang karena emang belum dikasih ya udah gitu. Kitanya juga selama 9 tahun itu ya pacaran dulu aja, Iya. jalan sana sini gitu. Iya kan soalnya pernah gagal. Iya, Maksudnya, di 2018 pernah hamil di luar kandungan. Hamil di luar Tiga kandungan. ya. Ya, hamil di luar kandungan. iya, apalagi kan anak itu Allah yang kasih ya. Iya, betul. Ketika kehamilan saat itu ya, Ya, memang qadarullahnya hamil di luar kandungan. di luar kandungan, dan artinya kan nggak mudah juga bagi seorang calon ibu, kemudian hamil kembali dengan perasaan deg-degan sudah pasti. Kalau dari seorang suami, Rifki, kamu membesarkan hati suami, menguatkan tuh gimana caranya dengan segala macam ketakutan yang ada setelah penantian 6 tahun loh setelah Iya. kehamilan kemarin itu. Jujur saat tahu istri hamil di luar kandungan saat itu sempat ngerasa down ya. Terus di satu sisi dia juga kan harus menjalani operasi saat itu. Tuba falopinya sebelah diangkat gitu kan, dipotong Oke. Yang sebelah kanan. sebelah kanan. Sehingga proses untuk kehamilan itu kalau kata dokter 50%. Oh. Di situ kita sempat ngerasa, aduh gimana ya. Tapi kita tetap positive thinking kan. Ya, karena Tuhan yang menentukan. Iya, Tuhan yang menentukan semuanya ya. Udahlah kita tetap usaha aja. Karena dari awal kita memang nggak pernah tuh program KB atau apapun itu. Kita memang langsung promil tapi ya memang belum dikasih. Ketika sekalinya dikasih ternyata Ada masalah. ada problem. Ya. Nah setelah itu kita masih positive thinking, kita cari opsi lain. Kita promil lagi, ya gagal lagi. Kita bikin second opinion ke dokter A, ke dokter B, ya ada banyak opsi tapi ternyata memang belum dikasih. Terus terakhir. Sampai akhirnya ternyata setelah dicek ada penyumbatan di tuba falopi yang Yang sebelah sebelah. kiri ada hidrosalving. Ada hidrosalving namanya. Hidrosalving itu cairan, Cairan berlebih ya? cairan dan itu racun. Jadi sperma pasti mati gitu. Oke, baik. Jadi kan rahim ini sel telur. Ya. Nah, sperma itu menuju sel telur. Betul. Ketika terjadi pembuahan mereka balik ke rahim. Tapi di sini tuh nggak bisa karena Jalannya. ada Ya. racunnya di situ. Jadi Sehingga sebelah kiri harus dibersihin. Dibersihkan. dipotong lagi. Jadi dua-duanya udah nggak ada kiri Sudah kanan. dipotong. Dua-duanya udah. Sementara telurnya ini bagus semuanya. Oke. Jadi jalurnya ini. Jalurnya nggak ada. Disebabkan apa itu kalau kata dokter? Itu banyak faktor. Jadi bukan hanya usia yang sudah 30 ke atas. Baik pasangan muda pun. Jadi memang ternyata setelah aku lalui banyak proses dan ketemu beberapa dokter. Bahwa pernikahan 1 sampai 2 tahun ketika belum punya anak. Ya memang kita mungkin belum dikasih. Tapi sebaiknya alangkah baiknya tuh kita cek ke dokter gitu kan. Karena saat Yulia operasi kedua, tuba falopinya, aku nunggu di depan ruang operasi itu sama satu pasangan suami istri yang baru nikah. Setahun tapi melakukan operasi yang sama. Baik. Hidrosalving juga. Aku sempat nanya, Mas, kenapa? Iya istri saya baru nikah setahun, kenapa hidrosalving? Waduh, disitu aku juga kaget, ternyata berarti pasangan baru pun Bisa Apapun terjadi kepada pasangan yang menikah umur berapapun pernikahan mereka ya, Gitu. faktor genetik pun bisa. Oke, tuba falopinya akhirnya mau tidak mau suka tidak suka
Dipotong dua-duanya. Akhirnya ya Jalan satu-satunya Bayi tabung. IVF. IVF. Bayi tabung. Bayi Berarti tabung. IVF itu berapa lama, Mbak? Aku proses awal pengambilan sel telur segala macam itu Februari ya. Februari 2025. 2025. Alhamdulillah. 2025 ke pending karena mau lebaran waktu itu. Terus akhirnya transfer embrionya itu baru September kemarin. Wow. Jadi setelah disatukan itu menghasilkan 16 embrio. Sel telurnya Sel itu telur. aku dapat 16. Dapat 16 satu. Ada 16. Tapi terus yang bagus keluar. hanya satu. Tapi yang jadi cuma satu setelah digabungkan sama sperma. Ya. Oke. Jadi cuma satu-satunya. Nah, alhamdulillah langsung jadi. Alhamdulillah ya. Apa-apa Penantian selama disyukuri. ini. Harapan satu-satunya. Apa-apa, Ya Allah. Kamu kan freezing juga manin. Iya. Terus gimana sekarang prosesnya? Apanya yang nggak ada lakinya loh. Masih di kulkas? Masih. Jangan Nanti tunggu ya sayang, kau cepetan dong. Semoga ya. Tapi tenang, sekarang kan dengan kecanggihan teknologi ya, alhamdulillahnya. Ya. Oke, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat kalau namanya orang atau ibu hamil kan secara hormonal, mood segala macam tuh sedikit banyaknya Berubah-berubah. berpengaruh. Ya. Ini juga Yulia. Tapi ya Rifki, Anaknya cowok ya Mbak? Rahasia. Rifki tuh kelihatan sabar deh. Orangnya tuh emang maksudnya bukan hanya karena yang ditunggu-tunggu, tapi memang karakternya tuh ya kalau bini, ini dong, ini kamu tuh yang, iya terus gimana dong, repot gitu, bener gak sih? Bener nggak suami kamu kayak gitu? Enggak juga. Oh nggak juga. Laki-laki itu pemimpin. Bukan, Pak Iwan, bukan saya. Kalau istri lagi manja tuh ya, maksudnya tuh mau apa tuh diupayakan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kamu waktu Vina ngidam, maaf salah balik lagi ya. Kamu ada yang ngidam aneh-aneh? Enggak pernah. Ini Ya, ngidam aneh. Enggak ada sih, cuman kadang ya minta yang emang nggak musim. Misalnya? Gitu. Kayak manggis waktu itu dia muter ke pasar nggak ada, nggak musim. Terus dapetnya di mana tuh? Pas dapet, pas lewat di jalan, itu Ada manggis tapi yang udah nggak mau jualan. juga. Tapi dia udah nggak mau. Padahal gampang di apotek ada ekstra kulit manggis. Oke, buat Rifki dan juga Yulia kita mau ngajak mereka. Yulia, di sini kamu boleh mencurahkan isi hati kamu untuk suami. Dalam tanya Hati. Silakan sayang. Sini pelan-pelan dulu. Ini Nggak, di sini, siapa? Yulia di sini. Yulia, ayo pegangin dulu Karen Udah, itu. Ya, pegangin dulu Rifki sebentar. Kasihan. Ya sok-sok pelan-pelan aja. Ya silakan sekarang aku pegangin kamu, ayo. Ya. Oke, silakan dibuka. Cewek dulu deh, ladies first dulu. Ya. Aduh, Pertanyaannya, Teh berat Yulia. banget nih kayaknya. Pernah nggak kamu kecewa sama aku karena belum dikaruniai anak? Waduh. Kecewa sih enggak ya, cuman jujur pernah ngerasa sedih. Wajar ya. Karena nggak tanda tanya aja gitu, kok sampai sekarang belum dikasih, saat itu ya, sampai sekarang kok kita belum Allah kasih keturunan ya. Sempat ngerasa sedih, kalau kecewa enggak gitu, karena itu kan semua ya Kehendak Tuhan. iya kehendak Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa merasa gimana hanya ya nggak bisa mengatur, hanya cuman perasaan ya Allah sedih aja gitu. Ya, Pernah. manusiawi. Manusia. Kalau kecewa enggak. Kan Rifki. Di masa-masa penantian terpanjang dalam hidup kita, hal apa yang paling sering kamu pendam sendirian? Suka kesel aja Sama Rifki? sama Rifki. Kenapa kesel? Kenapa? Wow. Keselnya ya dia kan kadang suka, dia tuh idealis ya sebenarnya. Oh, contohnya? Jadi kalau misalkan kayak masalah apa ya, kerjaan gitu ya, kerjaan satu yang dia bisa ya dia harus ngelakuin yang dia bisa. Oh, Dia nggak padahal mau bisa dua ya? padahal bisa yang lain gitu. Oh. Sama Gak mau multitasking. Iya, Oh, iya, temperamen ya? Temperamen. temperamennya bukan ke kita ya, tapi kadang suka di jalanan atau apa, hal-hal yang kecil lah yang dia bikin, kayak dia bikin sumpek sendiri, akhirnya Malum lah. kayak sumpek ke semuanya gitu. Ya, malu. Oke. Sok, sekarang ini, teteh lagi. Setelah semua penantian ini, apa satu janji yang paling ingin kamu tepati, bukan ke aku tapi ke dirimu sendiri? Ya, aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan keluargaku.
istri dan anak-anak. Oh. Rifki terakhir, silakan. Wow. Sebagai seorang perempuan, momen apa yang paling membuat kamu merasa sendirian walaupun aku ada di samping kamu? Kalau ngobrol, Oh, dianya sibuk main handphone. Yang benar dong. Kebiasaan Ci. itu laki-laki tuh emang kayak begitu. Harus dicurigai tuh kalau laki-laki sedang Kalau main istri HP. tuh harus didengerin. Jangan ada cewek lain, Mbak. Perhatikan. Kita kan nggak pernah tahu, Mbak, laki-laki. itu yang Suka sering main dia lakukan. handphone. Iya, jadi kalau ngomong harus diulang kayak apa? Hah? Jangan dicuekin gitu loh. Kenapa kamu sering melakukan itu, Rifki? Karena aku lagi ngerjain sesuatu, misalkan aku lagi chat penting gitu, misalkan lagi ngobrol. Oke, kadang juga aku mungkin lagi scroll aja. Scroll apa? Scroll apa? Medsos, IG, TikTok gitu kan. Jangan bohong. Bener. Dia bisa lihat kok. Dia kan di sebelah aku bisa lihat Lihat apa? HP-nya. Jadi nggak ada rahasia gitu. Kan Cuma emang kadang folder suka ada nanti. Cuma emang kadang aku kayak lagi serius gitu, dia ngajak ngobrol. Giliran aku nggak megang HP, dia gantian dia yang megang HP. Berapa akun yang kamu punya di Instagram? Untung istrinya ini. Kalau Kak Dewi, Bumil, sehat-sehat ya. Sehat-sehat, keren. Kamunya sehat, bayinya sehat, lancar proses persalinannya. Kita kembali saat lagi. Di bagi-bagiannya! Boleh sini? Silakan di tengah. lucu banget bunganya Meisya. Meisya dan Ibu Rina. Oke, jadi ini hasil karyanya Meisya bawa hasil karyanya. Ini buatan sendiri ya. Wow. Meisya kelas berapa? Kelas 1 SMP ya. Meisya, Ibu Rina, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sayang udah datang ke sini. kita pindah ke kursi Ya kita aja duduk boleh di sana yuk. Bawa bantu ini, let's go. Meisya, silakan. Sini sayang, sini. Kisah inspiratif dari Meisya. Dengan kondisinya, dia tidak pantang menyerah. Justru dia menjadi tulang punggung keluarga. Juga untuk membiayai ibunya, Ibu Rina, dan juga adiknya. Punya adik ya? Iya. Meisya, Om boleh cerita dulu, tanya sama mamanya ya, sama Mama Rina. Ibu Rina, kondisi fisik Meisya, mohon maaf. Iya. Ini apakah sedari lahir sudah seperti ini? Enggak. Atau sesuatu terjadi? Jatuh. Pertama jatuh. Boleh lebih kencang lagi suara? Pertama jatuh Jatuh di usia? di setahun. Dari 3 hari lahiran itu dia tuh mengalami kayak cacar air, demam gitu. Usia 3 hari itu Ya, cacar air. ya besar-besar. Udah gitu pas kesininya makin kecil. Pas dari umur setahun baru merangkak jalan itu dia jatuh. Habis jatuh itu langsung patah tulang. Jatuh dari mana Ibu? Lagi melangkah selangkah 2 langkah jalan. Jatuh. Ya jatuh biasa. Oh, hanya melangkah aja Ya. jatuh? Ya gitu. Oke, kan biasa anak kecil melangkah jatuh. Kemudian imbasnya apa setelah dia jatuh yang membuat berbeda, Ibu? Bengkak. Pahanya bengkak sebelah kiri. Jadi langsung bengkak, udah pas di itu misalnya patah tulang. Iya. Patah tulang. Iya. Oke, tapi maaf, ini kondisinya tulangnya agak sedikit membengkok ya? Iya bengkok. Jadi pas makin kesini kelihatan badannya tuh jadi bengkok semua dari belakang sama ke kaki. Makin lama. Mana sayang? Oh Seperti iya, ini. iya. Iya. Jadi punggungnya itu enggak. Nggak lurus gitu. Iya. Sudah diperiksa ke dokter? Sayang tutup ya. Dulu pas demam diperiksa ke dokter. Kata dokter harus dibawa ke Bandung. Ya, cuman belum ada biayanya jadi belum dibawa. Orang kan biasanya kalau jatuh itu kan takut apa tulang-tulangnya makanya selalu diurut gitu kan Ya, anak kecil. itu diurut. Oke. Nah, pada waktu itu nggak Langsung diurut. Oh, langsung Ya. diurut. Langsung Apa diurut. Katanya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Jadi belum pernah ke rumah sakit yang besar untuk didiagnosa? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Baru kemarin pas mau sekolah ke rumah sakit lagi, diagnosanya rapuh tulang apa ya bahasa Inggris kurang tahu.
dari dokternya. Baik. Meisha. Dia senyum terus loh, kamu cantik sekali loh Meisha Meisha. umur berapa sayang? 14 tahun. 14 tahun. Meisha, yang Meisha rasakan tuh, maaf ya Om bertanya seperti ini, kalau lagi melangkah itu merangkak itu apakah tulang ngilu sakit-sakit gitu? Enggak. Oh, tidak ada perasaan ngilu, tidak ada rasa-rasa sakit seperti itu, biasa aja ya. Ya. Di sekolah gimana? Teman-teman menerima? Guru-guru? Iya. Ada kendala nggak? Kendala kalau sekolah? Kadang nggak punya ongkos buat ke sekolahnya. Oke, jadi kalau ke sekolah Gak punya ongkos buat ke sekolahnya, emang tempat sekolahnya jauh sayang? Jauh. Berapa jam? 1 jam. Iya. 1 jam. Dan di situ kalau ke sana naik apa biasanya? Naik angkot. Oh naik angkot, maksudnya angkotnya yang susah? Ada, angkotnya selalu ada? Ada. Ongkosnya yang nggak ada? Ongkosnya yang nggak ada. Oke. Jadi kalau nggak ada gitu gimana? Jalan maksudnya. Enggak. Dianterin, ada yang nganterin teman. Sama saya kadang dianterin. Jadi pakai apa? Kesian. Gendong. Digendong. Jadi ibu gendong Meisha dari rumah ke sekolah? Enggak, dari angkot, berhenti angkot gendong ke sekolah. Ya itu kalau ada uang untuk Iya. angkot, kalau nggak ada? Enggak sekolah. Emang berapa biasanya kalau naik Ada gitu. angkot Kan nggak ada. bayarnya? Bayarnya 80. 80.000? Iya. Apanya? Ya sejam kan soalnya ongkosnya kalau 80.000 Oh kan gitu sejam. ya. 80.000 itu OPP atau PP. OPP berarti 40. Oh 40. Oh jelas. Ya lumayan kan. Lumayan ya. Cara- Ibu pekerjaannya mohon maaf apa? Ibu Rina? Enggak. Tidak bekerja, baik. Sampai akhirnya Meisha memutuskan untuk ini dia. Berjualan bunga. Hebat tapi Bagus kamu sekali, ini bunga kawat. Dan Sobat Ambiar ini dia buat sendiri loh. hebat. Ini dia buat sendiri. Bener kamu buat sendiri? Iya. Berapa kalau dijual kayak gini sayang? Ini langsung satuan atau dua gini? Satuan. Satunya berapa Satuan. saya? Satunya berapa? 15.000. Satunya 15.000. 15.000. Masya Allah. Dapat untung berapa? Gak tahu. Nggak ngitung, nggak tahu. Meisha, Yang penting bisa buat ongkos ini ya. Buat belajar dari mana kamu buat bunga seperti ini? Lihat di YouTube. Lihat Di YouTube. Otodidak pinter. Wow. Tapi hebat kamu mau gitu ada kemauan. Terus biasa jualannya di mana Meisha? Di rumah, di sekolah. Teman-teman ada yang beli? Ada. Terus kata teman-teman, aku mau dong belajar atau cuma beli aja? Beli aja. Oh beli. Meisha sudah Selalu habis atau enggak? Enggak. Nggak selalu habis ya. Oke. Meisha ini sejak kapan sih jualan bunga ini? 6 ya, 6 SD ya. Per hari dapat berapa biasanya? Tergantung yang belinya. Biasanya berapa? Biasanya berapa? Paling dikit berapa? Paling banyak berapa? Paling dikit 30.000. Berarti dapat berarti dua yang laku gitu ya. Paling banyak? Paling banyak kemarin 13 pot. 13 pot, alhamdulillah. 1, 2, berapa tuh? Berapa? 3, 4, 5, 6. Udah borong semuanya. Kita borong ya, buat ditaruh di sini di pagi-pagi ambil. iya, taruh di sini, guys. Di situ, itu. Oh iya, di situ. Itu ya. Itu ya, ntar taruh di sini. Jendela ya. Biar kita ingat selalu sama Meisha. Iya. Ya, Meisha emang uangnya itu dipakai buat apa? Buat sehari-hari, buat makan. Buat makan. Emang Bapak kerja di mana? Bapak udah nggak ada. Kamu berarti tinggal sama mama. Mama panggil emak manggilnya. Mama. Mama sayang tinggal berdua atau berapa bersaudara Ibu? Bertiga. Oh bertiga. Meisha punya Sama adanya ya, Oh, adik cewek apa cowok? cewek. Mohon maaf adiknya normal tapi ini. Normal, alhamdulillah. Oh, Ibu kenapa? Ibu kenapa menangis? Sedih ya. Kok sedih, anaknya hebat loh. Iya loh. Ya Anaknya kamu Anak pintar, hebat, pintar pintar. kamu luar biasa. Insya Allah. Sedih karena bahagia, bangga punya anak seperti ini. Sedih, terharu, bangga karena punya anak seperti ini ya. Meisha kenapa? Misha kenapa saya? Misha mau nangis aja nggak apa-apa, manusiawi. Misha kenapa nangis ya? Apa yang Meisha Apa yang rasain? membuat Misha pingin nangis? Kenapa saya? Sedih aja. Sedihnya apa?
Mesia nggak perlu sedih saya. Kan kita semua sama, tidak ada yang membedakan. Ya, apa yang membuat Mesia nangis? Coba cerita sama Mami Dewi. Pasti keinginannya Mesia sama seperti teman-teman lain ya Mesia ya. Bisa bermain normal seperti yang lainnya. Mesia cita-citanya apa sih? Jadi dokter. Jadi dokter. Amin ya Rob. Ada alasan kenapa Mesia pengen jadi dokter? Mungkin salah satunya adalah ingin menyembuhkan mamanya. Kita mau kasih lihat yang satunya. Kondisi ekonomi membuat Ibu Rina tak lagi menjalani pengobatan penyakit ginjal yang dideritanya. Dan harapannya bisa bawa ibunya berobat. Oh, Ini Sudah ibu. berapa lama Ibu Rina berjuang dengan sakit ginjal? 1 tahun. Oh, ibu sakit ginjal. Ya, Tapi udah cuci darah. enggak, itu apa, laser. Kasih laser. Di laser ya? Iya. Oke. Harus berapa kali lagi tindakan lasernya? Kemarin dihancurin, kata dokter dalamnya harus berobat ke dalam, kata dokter itu. Ternyata harus berobat ke dalam karena ada hepatitis B dari ulu hati. Dari situ nggak dilanjut, Ada BPJS? nggak ada, Loh, kenapa ibu nggak pakai BPJS sayang? nggak punya. Dulu punya tapi nunggak 1,5 juta. Nunggak 1,5 Nunggak 1,5 juta, terus nggak diurusin lagi. Iya. Sudah kasih tahu sama daerah setempat. Udah Apa kata mereka? diituin tapi nggak bisa. Kata mereka nggak bisa. Mau Daerah mana? diajuin. Ibu tinggal di mana? Sukabumi. Iya. Sukabumi. Kabupaten atau kota? Emang nggak bisa? Kota ya, kota Sukabumi. Kabupaten. Apa di daerah mana? Warung Kiara. Warung Kiara. Mohon untuk pemerintah setempat Warung Kiara di Iya. Sukabumi tolong dibantu ini warganya yang membutuhkan bantuan untuk pengobatan. Semoga bisa tolong dibantu karena seorang ibu dengan 2 orang anak yang suami sudah meninggal. ya. Warung Kiara tuh deket mau arah ke Pelabuhan Ratu ya? Iya, sebelumnya tapi Sebelumnya ya. Sebelumnya ya. Ibu kalau ibu dengan sakit seperti ini tuh cerita sama siapa kalau misalnya lagi sakit mau mengeluh tuh ke siapa Bu? paling sama Mesia aja. Kadang kalau pingin digendong, kerasa sakit, dia nangis. Kalau sayanya lagi sakit. Berarti berdua saling menguatkan gitu ya sayangnya. Ibu Rina. Ini anaknya kuat tangguh banget. Tuh. Ibu mau bilang apa sama Mesia? Mesia pegang tangannya mama. Mama pegang sayang. Coba dipegang sok. Mau bilang apa ibu? Coba dilihat putrinya mau bilang apa sama Mesia. Mesia selalu jadi anak yang baik, yang kuat, walaupun orang bilang Mesia nggak jalan, tapi Mesia harus buktiin bahwa Mesia bisa kayak orang lain. Lalu harus jadi anak yang jujur. Sehat terus. Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan. Ya, Semuanya dinikmati karena pastinya ini kehendak Allah. Allah harus yakin bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Mesia mau bilang apa sama mama? Ungkapin perasaannya sayang ke mama. Apa perasaannya Mesia? Sehat selalu biar bisa jagain Mesia sampai adik kecil. Mendoakan mama supaya sehat selalu gitu ya. Biar bisa jagain Mesia sama adik. Mesia, seorang anak dari Sukabumi, langkahnya mungkin tidak sepanjang yang lainnya, tapi semangatnya jelas bisa jadi lebih besar daripada yang lainnya. Semangatnya untuk menjadi dokter. amin. Kita kembali sana. Terima kasih untuk bintang tamu hari Terima kasih ini. semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Semangat Mesia saya. Mesia, nanti ada hadiah dari kita, kakak-kakak host buat Mesia ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk biaya sekolah walaupun dikit ya. Amin. Terima kasih banyak bintang tamu yang lainnya buat Raffi. Semoga masalahnya cepat selesai. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Jeger!